Bekerja bisa jadi hal yang menyenangkan karena bisa bertemu banyak orang, berbagi pengalaman antar karyawan, hingga menambah skill dan hasanah pengetahuan yang lebih luas. Namun, tidak sedikit orang justru mendapat masalah dari tempat kerja, bahkan mengalami stres hingga berujung depresi yang berat. Misalnya, ketika beban kerja yang diberikan tidak proporsional, atau justru hubungan yang terjadi di antara karyawan tidak berjalan baik. Akhirnya, bukan hanya karyawan yang tidak nyaman dalam pekerjaannya, perusahaan pun ikut mengalami kerugian karena penurunan produktivitas. Nah, bicara tentang hubungan di tempat kerja, masalah yang sering ditemui adalah soal perlakuan tidak adil yang dialami di tempat kerja. Bisa antar bos kepada karyawan, atau justru karyawan dengan sesama karyawan. Apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu kecemburuan sosial. Contoh seperti ini sangat umum dirasakan oleh banyak karyawan, khususnya bagi mereka yang memiliki hubungan erat dengan atasan di kantor. Kecemburuan sosial inilah yang secara otomatis membuat hubungan antar karyawan jadi tidak baik. Dampaknya, karyawan yang dianggap berprospek baik justru dijauhi atau bahkan diperlakukan berbeda akibat rasa cemburu tersebut. Yang kedua, yaitu sikap dan karakter yang dianggap mengganggu. Meskipun bekerja dalam satu lingkungan yang sama, nyatanya karakter yang dimiliki setiap karyawan jelas berbeda. Antara satu kepala dengan kepala lainnya memiliki perbedaan tersendiri yang tidak dapat disamakan begitu saja. Akan sangat disayangkan apabila kamu memiliki sikap dan karakter yang dianggap mengganggu oleh rekan kerja yang lainnya. Ini akan menghambat kinerja tim dan perusahaan. Yang ketiga, dianggap sebagai troublemaker. Semua karyawan di tempat kerja tentunya memiliki target dan impian yang penting dalam memperoleh hasil kerja yang maksimal. Sayangnya, ada saja beberapa karyawan yang tidak sejalan dengan visi misi yang dimiliki, sehingga dianggap sebagai troublemaker di kantor. Seperti karyawan yang menghindari tugas sulit, hobi bergosip, menyebarkan berita buruk, mengatakan hal yang tidak baik kepada atasan, hanya memikirkan karirnya sendiri tanpa peduli kebaikan perusahaan, atau selalu menjudge orang lain dengan pikiran negatif, hingga mempermalukan sesama karyawan di hadapan umum. Yang keempat, kesulitan beradaptasi di tempat kerja. Proses bekerja yang dilakukan di kantor jelas memerlukan proses adaptasi yang seringkali tidak sebentar. Biasanya, para karyawan memerlukan proses adaptasi agar suasana kerja menjadi lebih nyaman. Namun, tidak sedikit orang mengalami kesulitan saat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, entah itu dengan job desk atau dengan sesama tim. Hal ini yang seringkali menghambat pekerjaan. Dan yang kelima, senioritas yang berlebihan. Senioritas sebagai dua sisi yang dapat memiliki makna berbeda. Bisa dikatakan senioritas mungkin erat kaitannya dengan hal negatif, sebab dianggap melihat seseorang dari perspektif level yang subjektif. Namun, senioritas juga bisa dianggap positif, sebab dapat dimaksudkan sebagai proses bimbingan bagi para karyawan baru. Sayangnya, beberapa perusahaan masih memiliki sistem senioritas yang berlebihan. Hal ini membuat banyak karyawan bisa saja diperlakukan berbeda karena dianggap masih junior. Nah, dari kelima tipe tadi, adakah yang relate dengan kondisi di kantormu?
Jika ada, bisa jadi ada inner child yang terluka dalam karyawan tersebut. Untuk memastikan intensitas inner child di tempat kerja, kamu bisa melakukan asesmen berikut. Anyway, untukmu yang sedang bekerja atau memiliki kerabat yang bekerja, yuk berikan dukungan dan tetaplah berbuat baik pada sekitar. Jika ada masalah yang tidak dapat kamu selesaikan sendiri, kamu bisa meminta bantuan profesional atau menghubungi kami untuk layanan konsultasi dan program training kesehatan mental lainnya. Salam cinta dari hati.